Gadis itu berpura-pura meletakkan tangannya di meja. Kemudian dia memanipulasi angka dadu di dalam kotak. Dia hanya menarik jarinya ke belakang. Dan itu sudah cukup untuk membuat pemain ini kalah. Sekarang tidak ada yang bisa dilakukan. Karena selanjutnya pria ini dapat memecahkan penipuan mereka. Apakah bisa kamu membayarnya? Apa kamu memiliki uang? Jangan bercanda, ini adalah kasino terkenal selama lebih dari 20 tahun. Jika aku mempertaruhkan semua uangku, dan jika aku menang, aku akan membayar semuanya. Kemudian pria itu membawa seluruh modalnya, lalu meletakkannya di tengah meja. Pria itu datang sendirian ke kasino. Tujuannya adalah untuk mencari wanita. Karena kasino ini mempunyai tuan rumah yang sangat cantik. Dia sudah lama mendengar namanya. Dia ingin memeluk wanita cantik dan membawanya pulang. Semua orang menonton permainannya. Pada saat itu, pria ini memenangkan taruhan secara berturut-turut. Semua pemain lain percaya padanya. Jadi dimanapun dia bertaruh, mereka juga akan bertaruh di sana. Mereka melakukannya tanpa keraguan, dan bahkan memainkan banyak trik. Kemudian orang di depannya tidak mendapatkan apapun. Dia juga tidak mengerti mengapa saat bermain dia selalu menang. Lalu dadu selanjutnya akan dibuka. Total angkanya adalah 7. Setelah mendengar sorakan orang-orang, tuan rumah ingin melihat apa yang terjadi. Pria itu melihat kedatangannya. Di hatinya dia bersukacita, karena dia telah menyelesaikan langkah pertama. Selanjutnya dia harus menaklukkannya di atas meja. Tuan rumah pun langsung memberi isyarat kepada orang di sebelahnya. Tolong tunjukkan tipuannya, karena ini sudah tidak berlaku lagi. Pria itu dan pemain lain sudah bertaruh. Dia juga sudah mendapat banyak. Jika dia terus membiarkan mereka bermain, maka kasino ini harus ditutup. Tapi aksinya hanyalah permainan kekanak-kanakan baginya. Lalu dia memberikan semua modalnya untuk bertaruh. Pemain yang lain juga mengikutinya. Ketika melihat itu, dia dengan cemas melihat tuan rumah. Dan saat dibuka total angkanya adalah 13 poin. Pria itu berhasil memenangkannya. Setelah beberapa saat, semua uang di kasino diambil olehnya. Melihat uangnya menghilang begitu saja, manajer segera memanggil pemilik. Silakan lakukan sendiri di permainan berikutnya. Mari kita lihat apa yang akan dia lakukan. Untuk mencegah ketajaman pria itu, dia mulai berbicara dengan keras. Ini terlalu berlimpah. Karena untuk membalas kebaikanmu, kita akan melakukannya lagi. Aku sudah mengundang Tuan Tui untuk permainan selanjutnya. Pemiliknya masih sangat percaya diri. Ekspresinya sangat dingin. Karena keingintahuannya, hal itu membuatnya semakin menyukainya. Selanjutnya ketika dia memegang kotak dadu, dia hanya mengocoknya dengan sederhana. Setelah itu meletakkan kotak dadu di meja. Lalu dia berpura-pura menyentuh meja. Tapi gerakannya terlihat tidak normal. Sebenarnya ini adalah trik yang halus. Lalu membuat perubahan kecil di kotak dadu. Tetapi karena pendengarannya sangat akurat, dia bisa memprediksinya dengan mudah. Kemudian memberikan semua uangnya. Dia bertaruh total angka dadunya adalah 3. Namun pemain yang lain tidak berani bertaruh dengannya. Karena probabilitasnya mendapatkan angka 3. Setiap tombol adalah titik yang sangat langka. Namun tidak terduga, saat hendak membuka kotaknya, sebenarnya angka di dalam kotak adalah 3. Dan ini akan membuat kasino kehilangan banyak uang. Apa kamu masih ingin bermain? Atau kamu ingin mengubah taruhannya? Aku ingin mengubahnya. Tuan rumah juga sudah menyadarinya. Pria itu tidak hanya datang untuk berjudi. Jadi dia mengundangnya ke kantor. Apa kamu ingin bertukar? Aku hanya ingin bersamamu. Pria itu mengatakan bahwa dia menginginkan dirinya. Wanita itu terkejut mendengarnya. Setelah itu di tangannya dia menyembunyikan 3 dadu. Sambil memegangnya dia akan menyelundupkannya ke dalam kotak. Dadu yang asli tersembunyi di bagian atas kotak dadunya. Dengan begitu permainan sederhana ini berjalan seperti itu. Mungkin ini manipulasi total angkanya. Hasilnya akan menjadi kekalahan. 1, 3, dan 4. Itu adalah titik lemah. Di sana banyak kesalahan. Dengan trik curang ini, maka mereka tidak bisa menyia-nyiakannya. Lalu mereka memulai taruhannya. Di bawah dukungan master di bagian kecurangan, mereka sangat cepat mendapatkan banyak uang. Dan penipuan mereka juga tidak diketahui oleh siapapun. Tapi di malam hari mereka akan bertemu hantu. Sekarang dia ingin mengungkapkan celahnya. Karena Tuan Loi selalu benar di saat seperti ini. Saat mereka sedang bertaruh, ada seorang pria tiba-tiba masuk. Ternyata pria itu adalah master dalam hal berjudi. Dia ingin mengungkapkan apakah itu scam klasik atau trik penipuan yang berbeda. Dia masih memegang dadu di telapak tangannya. Dia langsung memiliki firasat buruk.
dan ingin pergi dari sana. Ini terlihat sangat aneh. Saudaranya selalu kalah setiap saat. Setelah mendengar tentang ini, pria itu langsung menjadi heboh. Apakah kamu mengenalnya? Kamu harus menjadi orang yang baik. Jadi dia berpura-pura menanganinya. Aku tidak akan mengurangi kewaspadaanku. Baiklah, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Pria itu ingin mengungkap jenis triknya. Lalu dia melakukan tindakan kepengarangan. Sementara saat dia berpura-pura mengumpulkan uang ke meja, kemudian forehand mengambil dadu di mangkok. Gerakan kecil seperti ini masih terlihat olehnya. Baginya ini adalah hal yang biasa. Kemudian membiarkannya menyelesaikan dramanya, karena dia ingin mengungkapkannya di dalam pertempuran. Dadu asli masih di tangannya. Pria itu juga mengikuti pergerakannya. Dia pun maju untuk mengamatinya lebih dekat. Tetapi forehand masih berpura-pura. Pria itu ingin mencari celah untuk menangkapnya. Begitu mereka bermain, lalu dia meraih tangannya. Dia berhasil mengungkap penipuannya di depan semua orang. Forehand menggenggam dadu aslinya. Sekarang semua orang sudah melihatnya dengan jelas bahwa ini penipuan. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.